Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel Diskusi Hukum. Ini kita akan membahas berkaitan masalah rincian biaya perkara, khusus berkaitan dengan perkara perdata khususnya ya, karena yang khususnya jauh, jadi semakin besar biaya untuk proses pemanggilannya. Ya, selanjutnya PNBP, ini penerimaan pajak yang sudah disampaikan tadi. Di sini bisa ditentukan bahwa per pihak adalah Rp5.000. Ya, ini untuk biaya redaksi. Biaya redaksi ini sebesar Rp10.000 dan biaya penilaian Rp10.000. Sebenarnya kalau kita lihat kemarin Rp6.000 hanya karena saya buat hanya ilustrasi saja ya di sini ya. Baik. Terus selanjutnya ini ada yang dibebankan yaitu pemberitahuan putusan. Jadi ini apabila ada pihak yang dipanggil tetapi tidak hadir, maka putusan ini harus diberitahukan. Nah ini sebenarnya ya ini sudah proses persidangan sudah selesai, namun karena ini membutuhkan biaya jadi dibebankan tetap pajak biaya perkara, yaitu misalnya sama dengan biaya relasi. Ya, dan ini ada poin yang ke-8 di slide ini.
ada surat jaminannya ya. Jadi ini hanya dimohonkan oleh pihak apabila surat jaminan maka nanti dari surat jaminan itu dikabulkan oleh majelis hakim, maka di situ akan dikenakan biaya juga tentunya sudah lihat di panja biaya perkara ya. Baik. Biaya pemanggilan, nah, ini yang menjadi catatan tadi ya. Nah, ini berapa sih besarnya? Ada yang membuat organisasi 2 penggugat dan 3 tergugat. Ya ini, namun demikian ada juga juga 4 penggugat dan menjadi 5 tergugat. Kenapa bisa berbeda? Ini saya jelaskan bahwa sebenarnya prinsipnya 2 penggugat dan 3 tergugat. Ada penambah 2 kali pemanggilan ini, artinya bahwa di situ di pemanggilan untuk proses pemanggilan gugatan itu ada namanya proses mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan biaya mediasi ini untuk memanggil para pihak itu dilakukan hanya 2 kali. Makanya saat itu biaya panja langsung dengan perkara proses mediasi maka menjadi 4 kali biaya panja penggugat dan 5 kali untuk tergugat. Ini ada tips ya, dan ini memang sudah menjadi suatu layanan dari Mahkamah Agung ya, khususnya pada bagian yang ada di bawah, bahwa untuk lebih murahlah biaya persidangan maka ditempuh dengan adanya terobosan-terobosan yang antara yaitu ekor atau litigasi. Nah, ekor atau litigasi ini salah satunya yaitu pendaftaran perkara bisa secara online ya, tapi dalam hal ini saya akan membahas mengenai macam pemanggilannya. Dalam apabila ini pihak menggunakan ekor atau litigasi, pemanggilan atau pemberitahuan ini bisa dilakukan ke alamat domisili elektronik di email. Jadi jurusita tidak datang ke rumah pihak, tapi cukup mengirimkan email dari ras panggilan. Nah, karena dengan email ini dia panggilan jadi tidak ada, jadi lebih efektif, lebih murah. Ya. Namun untuk pertama kali tetap pemanggilan ditemukan masih dilakukan secara biasa. Ya, pemanggilan elektronik ini hanya bisa digunakan apabila pihak tergugat menyetujui menggunakan domisili elektronik. Ya, untuk proses selanjutnya ketika sidang pertama sudah dilaksanakan dan itu pihak tergugat menyetujui untuk menggunakan domisili elektronik, maka itu bisa digunakan ya. Baik, selanjutnya kita jadi contoh menghitung biaya panja untuk permohonan. Ya, pendaftaran 30.000, pemanggilan karena kita menggunakan domisili elektronik atau ekor atau litigasi, maka itu menjadi limit. PNBP-nya 5.000 satu orang pemohon, DATK 50.000, dia materai 6.000, dan redaksi 10.000. Jadi total yang dibayar ada 101.000. Ini untuk biaya permohonan. Ya, jadi untuk contohnya bapak saya mengajukan permohonan pewarian, permohonan pengangkatan anak, ya, permohonan kesalahan akta atau perubahan nama, gitu ya contohnya ya. Sini ada gugatan. Jadi saya ambil contoh untuk gugatan perceraian contohnya ya. Jadi dia mendaftar 30.000, ya pemanggilan karena pihak perceraian dan tergugatnya ada 1, maka 1 dan kalau akan 5 kali dan 1 radius jadi 100.000 maka besarnya 500.000 ya pemanggilan. PNBP ada 2 orang, pihak penggugat dan tergugat jadi 10.000, ya ATK 75.000, ya materai 6.000, biaya redaksi 10.000, jadi jumlahnya 631.000 ya. Ini jumlah biaya ya. Namun demikian terkadang memang pengadilan meminta lebih. Kalau lebihnya tentunya nggak lebih banyak, maksudnya saja mungkin sekitar 50.000 atau sekitar berapa atau mungkin bahkan pas sesuai dengan di situ. Namun apabila Anda menggunakan ekor, itu bayarnya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam ekor. Namun jika ada kelebihan biaya pajak ini, nanti tetap haknya akan menjadi saudara. Kelebihannya akan dikembalikan kepada pemohon ataupun penggugat ya. Baik, kan semuanya. Jadi bagaimana? Masih berpendapat dia ke pengadilan mahal? Ya, kalau itu mahal karena dia tidak mengetahui dan mungkin dia salah jalan ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Ya, jangan lupa tekan tombol subscribe jika ingin berlangganan dan memberikan dukungan terhadap channel ini, dan nyalakan tanda lonceng